Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana, NIM 09105813200043, program studi Bisnis Digital. Nah, mengenai apa itu design thinking merupakan alat yang digunakan dalam problem solving, problem design, hingga problem forming, tidak hanya untuk menyelesaikan suatu masalah, namun juga untuk membentuk dan merancang suatu permasalahan. Nah, adapun beberapa prinsip dan mindset dalam design thinking itu sendiri, ada yang pertama itu ada berorientasi pada tindakan. Nah, di mana berbeda dengan beberapa teori umum yang diajarkan di bangku pendidikan formal, design thinking lebih mengarah pada pendekatan learning by doing atau belajar sambil kuliah. Nah, kemudian yang kedua itu terbiasa akan perubahan. Nah, setiap kegiatan yang dilakukan akan mudah dikacaukan dan diprovokasi secara alami. Secara design thinking mengedepankan cara yang baru dalam melihat suatu permasalahan. Nah, proses design thinking adalah melepaskan cara-cara konvensional untuk menjelajahi pendekatan baru dalam problem solving. Kemudian yang ketiga mengenai manusia sentris atau biasa disebut dengan human centric. Nah, segala hal di mana merupakan segala hal yang berfokus pada kebutuhan pelanggan atau pengguna akhir, termasuk dalamnya kebutuhan-kebutuhan yang masih belum terutarakan, belum ditemukan, dan belum diketahui. Kemudian yang keempat ada terintegrasi dengan tujuan masa depan. Nah, tanpa adanya sebuah sikap antisipasi dan imajinasi terhadap masa yang akan datang, maka proses strategic planning sudah mati dan hanyut di bawah arus. Hal ini mendorong kita untuk terbiasa bekerja dengan ketidakpastian dan mengharapkan kita untuk bertahan dan mampu berhasil meskipun dengan informasi yang tidak memadai di dalamnya proses menemukan dan menciptakan outcome yang tangible. Kemudian yang kelima ada proses yang dinamis dan konstruktif. Nah, design thinking adalah suatu proses yang berulang-ulang, di mana membutuhkan proses definisi ulang, presentasi ulang, penilaian, dan fusialisasi. Sebuah pengalaman belajar yang menghasilkan pengaplikasian suatu wawasan dan pengetahuan pada tujuan yang selalu berubah. Di sini prototyping menciptakan hasil yang tangible dan dapat dibagikan menjadi unsur yang penting dalam design thinking. Kemudian yang keenam ada mengedepankan empati, di mana meletakkan pengguna, dalam hal ini pelanggan atau konsumen, sebagai inti dari segalanya. Kemudian yang ketujuh itu mengurangi resiko. Nah, resiko akan selalu terjadi, namun diaplikasikannya praktik design thinking membantu mengurangi resiko dengan mengkonsiderasi faktor-faktor di dalam teknologi, pasar, kompetitor, dan rantai pasok atau supply chain. Kemudian yang kedelapan ada menciptakan arti. Nah, menciptakan sebuah arti adalah bagian yang tersulit dari proses desain, dan alat-alat komunikasi yang digunakan dalam design thinking seperti model, bagan, sketsa, dan cerita membantu membingkai dan mengekspresikan informasi yang dibutuhkan untuk membentuk dan mensosialisasikan arti. Kemudian yang 9 ada membawa usaha kreativitas ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, menumbuhkan suatu budaya yang terbiasa dengan mempertanyakan suatu hal, menginspirasi melalui tindakan, kreativitas, ambiguitas, dan menimbulkan kepahaman melalui interaksi visualisasi, objek fisik, dan masyarakat. Kemudian yang kedelapan ada logika kompetitif bagi strategi bisnis. Nah, di sini design thinking memperkenankan perusahaan untuk membuat produk, pengalaman, proses, dan model bisnis yang lebih dari sekedar berhasil, di mana design thinking mampu mengubahnya menjadi produk yang diidamkan, menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui inovasi. Kemudian adapun aturan-aturan dasar dalam proses design thinking itu sendiri, yang pertama ada itu head-on atau pendekatan dengan hati, adalah mengenai fungsi, afektif, emosi, dan perasaan. Ada beberapa kemampuan keterampilan yang harus dimiliki dalam pendekatan head-on ini. Yang pertama itu empati, yang kedua adaptability atau kemampuan beradaptasi, kemudian courage atau keberanian, kemudian emotional resilience atau ketahanan emosi, kemudian yang terakhir itu ada open-mindedness atau keterbukaan pikiran. Kemudian yang bagian B itu ada head-on. Yang kedua itu ada head-on, yakni pendekatan dengan kepala. Artinya memikirkan bagaimana cara untuk meyakinkan orang melalui argumen yang logis.
Nah, kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki dalam pendekatan ini, yang pertama itu divergent thinking atau pemikiran yang berbeda, sintetis atau perpaduan, kemudian system thinking atau berpikir sistematis, kemudian emotional intelligence atau kecerdasan emosi, kemudian visual thinking atau berpikir secara visual, imagination atau imajinasi. Kemudian yang ketiga ada head on. Nah, dalam artian di sini head on itu tangan, hand. Kemudian tangan dalam artian tentang kepraktisan, tindakan, dan dampak fisik. Nah, adapun kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki yaitu reframing atau membuat kesimpulan, ideation atau merancang ide, iteratif prototyping atau membuat prototype berulang kali, kemudian sound making atau melogika suatu permasalahan, facilitating atau memfasilitasi, co-creating atau co-kreasi. Kemudian yang terakhir itu ialah collaboration atau kolaborasi. Saya pikir itu pemaparan sedikit materi mengenai aturan-aturan dasar dalam proses thinking dan mengenai prinsip dan mindset dalam design thinking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.